Kalau kita ngomongin JoJo Bizarre Adventure, ada banyak hal yang bisa dibahas sebenarnya. Tapi jujur aja deh, gak mungkin kita ngebahas JoJo tapi nggak bahas Stan. Apa sih Stan itu? Dari yang dijelaskan Joseph, Stan merupakan manifestasi dari energi kehidupan seseorang. Karena karakter di JoJo ini begitu bizarre dan beragam, maka Stan yang dimiliki para karakternya juga beragam. Barangkali kita pernah bertanya-tanya nih, siapa ya Stan yang paling kuat? Banyak jawaban untuk pertanyaan itu, tapi nih kalau diperhatikan lebih dalam, biasanya Stan kuat-kuat yang ada di JoJo itu adalah Stan yang sudah berevolusi. Contohnya ya Requiem, Heaven, Egg, dan bentuk-bentuk evolusi yang lain, misalnya By the Dust. Killer Queen 第3の爆弾バイツァーダスト。 Nah, ngomong-ngomong soal Stan kuat, apa kalian sadar ada suatu Stan yang kemampuannya begitu broken dan OP parah sampai Araki sendiri kayaknya mulai jarang memperlihatkan kemampuan dari Stan itu. Ya di nerf lah kayaknya. Stan apa itu? Tidak lain tidak bukan lembut dan basah. Soft and Wet, Stan kepemilikan JoJo dari part 8, JoJo Leon atau Josuke Higashikata. Supaya simpel kita panggil namanya pakai nama panggilan aja, yaitu Geppy. Kalau kalian belum tahu, nama Geppy itu diambil dari gap yang ada di giginya itu loh. Oke, kita balik ke topik. Soft and Wet, Stan yang sebenarnya gak kuat-kuat amat, tapi digunakan dengan cara yang begitu kreatif, sehingga membuat Stan ini menjadi sangat OP dan menakutkan. Kekuatan utama dari Soft and Wet sendiri adalah dapat menciptakan sebuah gelembung sabun yang dapat merampas aspek dari sesuatu. Yang membuat Soft and Wet ini menjadi sangat OP adalah kemampuan merampasnya tuh kayaknya nggak ada batasannya, boy. Karena yang bisa dia rampas itu bukan sekedar objek-objek biasa, melainkan hampir segalanya, termasuk hal-hal abstrak seperti suara dan gesekan. Kayak misalnya kalian lagi ada di jalan-jalan yang licin, itu kelicinannya itu bisa diambil pakai Soft and Wet. Geppy sendiri menggambarkan kemampuannya seperti ini. Soft and Wet, ketika gelembung sabun saya menyentuh sesuatu dan pecah, saya mengambil sesuatu dari sana. Pertama kali Geppy menggunakan kemampuan ini adalah di chapter pertama JoJo Leon, dimana ketika dirinya hampir ditabuk batu sama si Josu, Geppy menggunakan Soft and Wet untuk mengambil penglihatan milik Josu. Bahkan Geppy juga bisa mengambil cairan tubuh dari tubuh seseorang tanpa disadari lagi. Anjir lah nih Stan OP parah. Meskipun stat milik Soft and Wet ini menunjukkan level C pada destructive power yang seharusnya itu hanya sekuat manusia normal, tapi nyatanya Soft and Wet bisa menendang tembok beton hanya dengan sekali tendang. Nah, dalam dunia JoJo juga bukanlah hal yang jarang kalau di akhir-akhir cerita ada karakter yang dapat menggunakan kemampuannya dengan cara yang lain atau dapat buff gitu, dapat tingkatan. Kayak si Kira yang tiba-tiba mendapatkan By the Dust, atau Jotaro yang di akhir cerita tiba-tiba mengetahui cara untuk menghentikan waktu. Nah, terlebih lagi JoJo Leon ini sepertinya sudah hampir mendekati endingnya, sehingga kemampuan Soft and Wet ini semakin tereksplor, semakin beragam. Nah, ketika pertarungan melawan Yotsuyu saja, Geppy juga bisa menggunakan Soft and Wet sebagai perangkap menggunakan gelembung sabunnya. Hal ini menjadi callback ke part 2, yaitu dimana menggunakan gelembung sabun sebagai perangkap adalah kemampuan Caesar Zeppeli. Supaya kalian lebih tahu aja nih, supaya semakin pintar ya, semakin mendalami kemampuan Soft and Wet ini, akan saya kasih kalian list apa saja yang sudah bisa dilakukan Soft and Wet sejauh ini. Yang pertama, Soft and Wet dapat merampas sesuatu melalui gelembung sabunnya. Hal-hal yang pernah dirampas Geppy menggunakan Soft and Wet antara lain penglihatan, cairan tubuh, suara, rambut, bahkan bulu kucing, gesekan, bau, api, dan yang pasti benda-benda yang berukuran kecil. Selain merampas sesuatu, Geppy juga bisa melakukan hal lain dengan gelembung sabunnya. Antara lain, bisa menembak, mengangkat sesuatu, dan membuat perangkap auto barrier. Nah, terlepas dari kemampuan gelembung sabunnya,
Soft and Wet juga memiliki kebiasaan yang sama seperti Jojo sebelumnya, yaitu meneriakkan ora 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 ketika sedang melakukan pukulan beruntun kepada musuhnya. Soft and Wet sendiri merupakan stand yang memiliki wujud menyerupai manusia atau humanoid dengan satu kepala, dua tangan, dua kaki, dan satu tubuh. Desain dari Soft and Wet sendiri mengikuti penggunanya yaitu Gepi, berwarna putih dan sedikit ungu dengan lambang jangkar besar di dadanya yang berbentuk hati. Jadi Soft and Wet ini bisa dibilang sebagai stand yang serbaguna dengan kekuatannya yang lumayan juga. Ditambah dengan Gepi yang sangat pintar sebagai penggunanya, membuat stand ini menjadi semakin OP dan mengerikan. Tapi seperti yang saya bilang sebelumnya, tapi nih kalau diperhatikan lebih dalam, biasanya stand kuat-kuat yang ada di JoJo itu adalah stand yang sudah berevolusi. Contohnya ya Requiem. Kebanyakan stand kuat itu berasal dari stand yang sudah berevolusi, tak terkecuali dari Soft and Wet ini. Karena kemampuan merampas milik Soft and Wet sebenarnya bukanlah kemampuan originalnya, melainkan gabungan dari kemampuan dua stand, yaitu Killer Queen dan Soft and Wet yang original. Setelah Gepi mengetahui masa lalunya, Gepi tahu kalau sebenarnya dia adalah gabungan dari dua orang, yaitu Josefumi Kujo dan Yoshikage Kira. Dan Soft and Wet sendiri adalah stand dari Josefumi Kujo. Sehingga ketika tubuh mereka bersatu, maka kemampuan dari stand mereka juga ikut bergabung. Ketika Soft and Wet masih menjadi stand Josefumi Kujo, kemampuannya bukanlah merampas sesuatu, melainkan lebih seperti menyerap. Pertama kali Josefumi diperlihatkan menggunakan Soft and Wet adalah ketika dia sedang menuangkan penyedap rasa ke ramennya, tapi secara tidak sengaja tutup dari toplesnya itu terjatuh. Jadi semua bubuknya itu tumpah ke ramen milik Josefumi. Kemudian dia menggunakan Soft and Wet untuk menyerap bubuk tersebut dari ramen miliknya dan membuangnya di sebelah meja. Bubuk yang dibuang Josefumi juga bisa dibilang bersih gitu, kering, gak ada bekas dari kuah dari ramennya itu. Jadi ya gitulah kemampuan milik Soft and Wet yang punya Josefumi. Dan gelembung milik Soft and Wet milik Josefumi juga tidak memiliki tanda bintang di gelembungnya. Nah, si Josefumi dan Gepi juga diperlihatkan dapat mengendalikan kemana gelembung mereka bisa terbang, yang membuat stand ini menjadi semakin OP. Lalu bagaimana Soft and Wet bisa menjadi se-OP yang sekarang? Jadi begini, setelah Yoshikage Kira mendapatkan luka yang cukup fatal, sekarat dia, setelah bertarung melawan Damo Tamaki, Josefumi membawanya ke suatu tempat yang dekat dengan wall ice. Kemudian Josefumi memasukkan buah Rokakaka ke dalam mulut Yoshikage Kira, menggunakan Soft and Wet tentunya. Luka Yoshikage pun mulai sembuh, tapi wajah Josefumi mulai bertransformasi menjadi batu. Lalu mereka diterjang oleh suatu gempa misterius yang membuat mereka berdua terkubur. Dan secara misterius pula, tubuh mereka tiba-tiba menyatu dan melahirkan manusia yang baru yang kemudian dikenal sebagai Josuke Higashikata. Ya kita panggil Gepi ya. Dengan menyatunya tubuh mereka lah Soft and Wet mendapatkan kemampuan-kemampuan tambahan tersebut. Nah, ngomong-ngomong soal Soft and Wet nih, apa kalian tidak merasa aneh dengan namanya? Pas saya baca di skripnya pun saya kepleset-pleset lidahnya itu loh, susah gitu ya. Mungkin beberapa kalian ada yang sadar kalau Araki itu suka menamai karakter-karakternya menggunakan nama dari band, album, atau musik-musik barat. Tapi Araki itu tidak pernah asal menamai karakter-karakternya. Apabila ada karakter yang memiliki nama dari referensi suatu lagu atau band, maka pasti ada semacam hubungan antara musik tersebut atau karakternya. Begitulah Araki menamai hampir semua karakternya. Nama Soft and Wet sendiri diambil dari sebuah lagu single berjudul Soft and Wet ciptaan Prince, seorang penyanyi asal Amerika kelahiran 1958. Karena masalah copyright, jadi sudah pasti tidak bisa saya putarkan lagunya di video ini. Tapi saya sendiri sangat merekomendasikan kalian mendengar lagu itu karena menurut saya bagus sih. Ya mantap lah. Jujur aja nih ya, playlist lagu saya berubah semenjak mempelajari JoJo. Keluarga saya aja sampai aneh ngeliatnya. Nah, lagu Soft and Wet sendiri bercerita tentang seorang pria yang sedang dimabuk cinta nih. Tentang pria-pria bucin. Sama halnya dengan Gepi yang dimabuk cinta oleh Yasuho.
Jadi nama soft and wet ini lebih mereferensikan personality dari penggunanya, atau lebih tepatnya personality Gepi. Sehingga membuat nama soft and wet menjadi nama yang sangat cocok bagi stand dari seorang Gepi. Dengan begitu habislah sudah pembahasan kita di video kali ini. Berhubung manga Jojo Leon belum tamat, mungkin saya akan bikin video tentang soft and wet lagi di masa depan. Saya juga ingin berterima kasih kepada kalian sudah mendukung channel ini dengan cara komen saran-saran kalian di kolom komentar. Bagi saya komentar-komentar kalian itu adalah motivasi saya untuk terus mengembangkan channel ini. Nah, kalau kalian masih bingung dengan penjelasan saya, silahkan komen di bawah. Apabila ada pertanyaan lain juga silahkan komen di bawah. Karena seperti yang kalian lihat, channel ini belum begitu besar, jadi besar kemungkinannya kalau saran yang kalian beri itu akan saya respon. Jadi buruan komen. Oke, sekian, terima kasih sudah menonton. Arrivederci.